Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila, Merdeka. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Lebaran kali ini sangat penting dan menandai optimisme baru setelah 2 tahun sebelumnya kita tidak bisa berkumpul bersama akibat pandemi COVID-19. Karena itulah bangsa Indonesia sungguh sangat bersyukur dan menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk lebih peduli dan berani berkorban demi kebaikan yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan berpuasa, insya Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang semakin takwa, sabar, serta tawakal. Tunaikan nilai-nilai ibadah Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Kini tibalah hari kemenangan, hari suci Idul Fitri. Rayakan dengan sukacita. Pererat silaturahmi antar keluarga dan sesama anak bangsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah bersama keluarga dan kerabat tercinta. Semoga kita sebagai sesama warga bangsa bisa bersama-sama terus membangun bangsa Indonesia ini, mendatangkan keberkahan dan kedamaian buat kita semua. Dengan hari kemenangan, di hari di mana kita kembali fitri. Bagi umat muslim di Indonesia, puasa selama sebulan penuh adalah sebuah perjuangan yang dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sambut hari yang penuh rahmat ini dengan saling bermaaf-maafan, saling membantu, saling menyayangi sesama masyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari Studio 5 Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mempersembahkan lahir batin. Kamu lebaran-lebaran kok masih jualan gini? Ya biasa kan kalau di sana ada cek toko sebelah. Ini cek warung sebelah. Oh, cek warung sebelah. Iya emang biasa lah kayak begini. Karena hari ini, karena lebaran,
semuanya gratis. Oh, semuanya gratis? Gratis. Kamu gratisin Tahu semua? kenapa gratis? Kenapa? Ada sponsornya, ntar Pak Dewan datang ke sini. Oh gitu ya? Oh dia biasa sponsor. Iya, dia biasa sponsor. Cuman ini ya, Mbak Yuni, ini agak bingung nih. Ini lebaran-lebaran begini, masih banyak yang belum bayar utang. Masa? Nih ya, di list saya nih ya. Saya nggak ada kan? Nih. Oh, Mbak Yuni udah lunas. Oh, saya Mbak udah Yuni lunas. Saya ada Lihat nih di sponsor sini ya. juga. Rano Karno. Kemarin ngemil tumpeng di sini. Itu bukan ngemil. Coba, ngemil Bukan tumpeng puasa. belum bayar. Ya kan, mudah-mudahan hari ini bayar. Ada cateringnya banyak. Nah, Nah, makan di tempatmu toh. Itu dia. Satu lagi tuh ya, nih, Mas Arya Bima. Dia kemarin di sini, nih, ngemilin sambal sampai habis nih. Mesti bayar kan? Mungkin dia lagi stres kok ngemilnya kok sambel ya. Makanya itu dia, hari ini mudah-mudahan semuanya senang semua. Senang Karena ya. hari ini lebaran, suasananya Lebaran. kemenangan. Jadi semuanya mungkin dilupakan dulu, yang penting senang-senang dulu. Itu dia. Merayakan hari kemenangan. Mbak Yuni cantik banget hari ini. Masya Allah. Nyanyi dong di kampung kita. Kan soal kampung kita jarang-jarang kedatangan artis. Ya seringnya utang gimana? Nah, kita di kampung Bineka itu juga ada apa namanya artis kampung juga. Oh iya? Maaf ya artis kampung. Kok cakep-cakep ya artisnya ya? Soalnya tadi di skripnya artis kampung, maaf ya Mpo. Semua enggak Cimpo. Jadi gini, ada artis kampung di sini, Mbak Yuni nyanyi bareng dong. Kita nyanyi sama mereka lah. Ya, supaya Kan ngibur mereka semua senior-senior. warga Bineka yang Warga lagi pada Bineka. lebaran. Warga Bineka semua selamat lebaran ya. Langsung aja, silakan. Yuk, ayo kamu juga. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya hidup terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya hidup terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah tiba saat yang dinanti, semarak lebaran telah datang juga. Saling bermaafan, saling berbagi, keberkahan dan kebahagiaan memenuhi jiwa. Saya Tri Resma Harini, Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah bagi seluruh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita merayakan kemenangan setelah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima Allah SWT dan menjadi bekal kebaikan bagi kita di masa depan. Selain itu, marilah kita juga mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sahabat. Mari kita jalan hubungan yang lebih baik dan saling memaafkan atas kesalahan yang telah terjadi. Saya berharap semangat kebersamaan dan persatuan ini tetap terjaga dan kita dapat mempertahankan semangat kebaikan yang telah kita bangun
di bulan suci Ramadan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Ini kampung semakin rame aja. Luar biasa, luar biasa. Banyak juga dari kampung ini yang lahir artis-artis. Muda-muda lagi, gue nyesel betul jadi tua kayak gini. Aduh, aduh. Kenapa gue gak lahir kembali jadi muda? Wow. Penonton. Hari ini gue mau ucapin minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun Eyang udah tua kayak gini, nggak luput daripada dosa-dosa Eyang. Gua maafin lo. Sekali lagi Eyang mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Baju baru, alhamdulillah. Makan di hari raya. Kalau nggak baru, nggak ape-ape. Minta sama yang bajunya. Hai, selamat lebaran Eyang. THR-nya mana? Aku lama ketemu kamu. Kacamatanya kurang jelas ya? Enggak, kalau lihat yang agak milis-milis gini ya. Kelihatan. Nih, aku udah bawain ini nih biskuit kesukaan Eyang. Biskuit. Aku lama nggak lihat kamu kok wajah berubah. Eyang meskipun Eyang kan giginya tinggal 2, tapi tetap aku bawain biskuit buat Eyang. Tuh. Walaupun THR-nya ya Eyang. Oke. Nanti. THR pasti aku nggak lupa ya. Iya bener. Eyang rambutnya masih putih aja. Nggak tuh ngerti Eyang nih. rambutnya dicampur santan atau gimana sih? Putih mulu. Pengen ku hitam, tapi tiap tak semir berubah putih. Berubah putih. Yang bener ya THR ya Yang? Pasti. Pasti ya, yang gede dong. THR tadi udah gue siapin atau gue nggak nyiapin ya? Udah lupa, udah tua kalau ditanya THR. Iya kalau ngomong THR lupa, kalau cewek cantik aja ingat. Lu tadi sama siapa yang klimis-klimis tadi? Oh, kan bener kan kejadian. Si Yuni nggak kamu ajak ke sini? Ada tadi. Tuh kan bener kan kalau THR lupa, kalau cewek cantik aja ingat. Ingat itu kan dulu kan waktu kecil ada di kampung ini waktu kakek masih muda. Oh gitu? Iya. Oh Yuni Sari dari kampung ini? Kampung ini. Lahir jadi artis. Jadi artis. Eyang dulu pernah muda? Iya. Oh. Gue jadi nyesel kok cepet tua di sini karena banyak artis. Mana ya? Ada tadi, bentar ya. Kita panggilin. Mbak Yuni. Mbak Yuni. Yuni. Selamat lebaran, maaf lahir batin Eyang. Saya maafkan. Kelihatannya nggak terlalu banyak dosa pun saya maafkan. Silakan. Gitu. Ini Tina nggak diajak masuk? Pulang sana dah. Kan kalau ada yang bening-bening aja kita dilupain. Kamu bisa nake toh? Oh iya bener. Yang penting THR gue kirim nanti ya. Oh ya udah bener ya. Ya udah silakan deh. Gimana Yun? Kabarmu Yun? Baik, alhamdulillah. Yang atas pundi? Ini yang sendirian kalau kamu datang gini. Lebaran ini bener-bener sempurna. Assalamualaikum. Baru dibilang sepi loh. Bukan. Sama siapa ya? Baru lebaran gak ada kapok-kapoknya ya. Sini mengalami metamorfose gini bergarang. Lebar dari cantik jadi kurus jadi tinggi. Syukur bulan puasa yang agak turun dia. Agak turun ya? Turun itu, celananya turun. Itu tadi bener lagu tadi. Apa? Selamat para pemimpin. Ternyata istrimu sekarang juga makmur seperti kesan jumbo. Tanda terjamin. Terjamin. Perlu terjamin. Yang kita habis keliling kampung nih. Ya Pokoknya sekarang kita udah minta maaf sama orang kampung.
Terakhir sama Eyang. Eyang udah kita maafin ya. Kita maafin lah. Kita maafin deh ya. Emang sebanyak apa salahnya, Mas? Wah. Salah dia. Salah dia lebih banyak dari ubannya, Pak. Aduh. Ubannya udah full. Kalau Eyang sekarang ini Eyang milenial kan? Walaupun banyak salah. Gimana? Kapan ya? Warisan kapan cair ini? Nah, tuh ditanyain ya. Eyang ini agak kurang mendengaran kok ditanya. Kalau masalah warisan agak. Warisan. Wakilin, Pok. Yang Gimana? anak-anak nanya, warisannya itu kapan cairnya? Eyang tuh lebih bagus bulan puasa. Oh ya. Kedengarannya bener. Begitu kelar lebaran begini lagi. Oh, mungkin THR banyak THR-nya belum nyampe. Oh, belum nyampe malahan. Ini lagi kita siapin Eyang buat Eyang THR-nya. Nah. Kita siapin buat Eyang. Jangan dibuka ya. Memang Jangan dibuka ketahuan kosongnya. adikmu ini memang adik yang tidak pernah lupa sama Eyangnya daripada aku punya anak yang seperti ini. Ya, elah. Mungkin duitnya tuh. Jadi galon. Dapurnya kan di sini. Duitnya hanya kebanyakan untuk ngurusin istri. Bayangin, kita bawa ke dokter gizi bukan buat kurus, buat gedein dia. Habis banyak. kan ada stigma, lambang kemakmuran itu salah satunya itu. Enggak minimal buat Idul Adha, Suni. Itu ada. Buat korban ntar kita potong Idul Adha. Kalau anaknya yang ini pasti doanya yang lebih banyak. Itu tadi si Tinatun ngapain kemarin? Kita lihat dari jauh. Tinatun itu profesi dari dulu sampai sekarang Apa? Jualan aja. Ya itu udah bakat dari sono. Enggak, jadi Tapi dia jadi Eyang artis. juga ada utangnya di situ. Ya kalau Iya. utangnya namanya rumah sebelah warung ya pasti utang, Tapi Yun. ngemilnya yang lucu, ngemil saus itu, saus sambal. Saus sambal itu buku utang sampai ganti 3 kali. Datang lagi nih Aye. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Ya ampun. Bang Ano kesini bawa artis cilik. Hah? Tinatun. Mana dia? Yang Tinatun yang mana? Tahu nih Tinatun nih. Coba kepalanya. Mama? Before after. Oh iya before after nih, benar. Aduh, nah ngomong-ngomong Ini artis naturalisasi dari Korea yang belum Betul. dioperasi plastik kali ini. Ya. Karena itu THR-nya dulu. ya dulu, ntar dia ke Korea, Gangnam Style deh. Bisa lah, bisa. Ngomong-ngomong, Bang, Apa? THR-nya mana? Ben, Aduh, tadi diambil Eyang. yang pinjam dulu. Nah, udah deh jangan Dari pagi THR. jangan sampai nggak ngasih THR dia, kita bisa dibacain. Utang aja dibacain. Kita banyak. Nah, makanya yaudah, Ayo balik warung. Ya udah jaga warung deh. Dan kan lumayan. Sip. Ya, Oke, Oke, lebaran salam. banyak yang mau beli kamu jangan di sini aja. Tapi baik ya si Tina itu di warung ya, semua dikasih utang. Iya makanya. Itu yang namanya warung gotong royong. Jadi warungnya enggak, kalau Jawone enggak saklek-saklekan Yuni. Iya. Jadi harus toleran. Sungkan-sungkanan. Harus Nah. toleran. Yang penting kesadaran untuk melunasin, termasuk itu sudah ada 3 buku yang perlu dilunasi. Yang penting terutama kalau lebaran gini, yang lunasin karena anak juga datang. Oh gitu. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal kita kesini mau minta warisan ya. Iya, malah suruh bayar utang lagi. Kalau warisan tuh hanya soal waktu. Karena Eyang ini pasti modar. Tau nggak? Jangan dulu ya, utang dulu. Tapi itu mendingan sebelum order disampaikan ya. Biar nggak Lah berat. gimana tiap kali kok ditanya terus kapan Datang warisan, lagi kapan nih warisan. Ape. Dari tadi ngomongnya di sini mulu, di sana aja Bang. Ah, Ogah abang mau di sini aja. Ada apaan? Ogah abang mau di sini aja. Di sana aja. Kagak, gua mau di sini aja. Bang di sini aja, Bang. Ogah di sini aja. Abang di sono aja, Bang. Ogah di sini aja. Dek di sini aja, Dek. Oga di sana aja. Dek di sini aja, Dek. Oga di sana aja. Dek di sini aja, nyok. Ayo kita buke same-same. Bang di sana aja, Bang. Oga di sini aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sada Restuati, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan bidang kerakyatan, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai kita semua di hari yang suci ini. Selamat menikmati hari yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan perdamaian bersama keluarga, kerabat, dan teman-teman terdekat. Mari kita jaga solidaritas, persatuan, dan toleransi antar sesama. Karena itulah yang menjadikan perayaan Idul Fitri ini menjadi lebih bermakna. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini penonton dan pemirsa, saya agak-agak seneng-seneng tapi senep. Karena harus adu pantun sama, ini ada ibu pengacara. Kalau kita salah-salah omong bisa kena perkara. Abang belum tahu? Belum. Hati-hati loh bang. Apa tuh? Ada pasal banyak omong, nanti kena loh. Kurang pengetahuan. Ini anggota dewan harus banyak ngomong. Kalau nggak banyak ngomong nggak digaji. Belum cakep. Dengar ini. Pasal 1 apa? Perempuan gak pernah salah, jadi makanya jangan banyak omong. Pasal 1 ya. Dengar ini. Dari Parapat ke Silalahi. Mampir di Medan membeli laksa. Dengan semangat Idul Fitri, kita hapuskan kesalahan dan dosa. Apa? Jangan sedih. Jangan sedih. Abang pikir abang doang yang punya pantun? Bisa. Aku pun punya lah. Silahkan coba. Ayo. Tes ya, tes. Tes. Pariwisata Kelambah Harau. Merental mobil Pak Manaf. Oh, cakep. Dari kami yang ada di rantau, Selamat Bahari Raya Sambari meminta maaf. Ranca mana? Ranca mana? Si 2 3. Oke. Bang Iko. Abi ge aya ti Sunda. Ti Sunda mangga. Ya. Sunda juga ada pantunnya. Dipersilahkan. Mangga nuhun. Ngaborong-doran jeung hayam. Oh, jeung hayam. Di Paraban sampe atah. Oh. Wilujeng boboran siam, mugi urang wangsul fitrah. Saya pisan. Kalau kita bicara Idul Fitri, udah pantun-pantun, biasanya ada kebiasaan. Kalau Ade pasti datang. Kenapa Ade jatuh? Ade baru kena kita punya kata-kata terus pusing Ade. Ade kalau di Papua kebiasaan berlebaran apa Ade? Begini kakak, kalau kita di Papua tuh kalau lebaran toh ada makanan khusus yang biasa kita siapkan. Oh, apa itu kakak? Biasanya kalau kita lebaran itu makan papeda. Oh, papeda. Ikan kuah kuning. Oh, sama dong papeda ikan kuah. Ubi-ubi. Sayur-sayuran, pokoknya semua yang bisa dimakan halal. Oh. Satu lagi bang. Apa lagi? Kalau di Papua itu ada kebiasaannya. Apa? Jadi kalau misalnya teman-teman ini yang muslim nih hari raya, nah kami nih membantu kadang. Oh, membantu makan. Saya dulu suka membantu menghabiskan salah satunya menghabiskan makanan. Biasanya membantu teman-teman untuk kalau misalnya mereka disuruh belanja nih ke pasar. Iya. Saya juga ikut. Oh, ikut. Iya, membantu belanja terus makan. Mengamankan. Iya. Kalau Uni
Lebaran bagaimana di mana? Di Singkarak apa di mana? Bukit Tinggi? Kebetulan alhamdulillah aku Padang KW. Ada KW-nya Karena juga. udah kelamaan di Jakarta, jadi ya udah sama aja. Opor. Oh, opor. Rendang. Oh, rendang. Ya gitulah. Ya sama mandi rumah kita kan gitu. Ini nih. Nih anggota dewan mau ngomong dikit. Loh, kita bisa sombong karena kita dibesarkan dari kampung Bhinneka. Ini teman kita bermusik zaman kecil. Ini dulu teman-teman main zaman kecil. Tapi gini, ini kan kita ngomong pemuda nih. Pemuda kebetulan nggak ada apa dengan pemudi. Tapi pemuda-pemuda itu dari mudanya harus membiasakan untuk mempunyai pemikiran yang positif, ya. Jangan cepat curiga, saling curiga mencurigai satu sama lain. Kebiasaan kita apalagi yang beda suku, beda ras, beda agama, punya curiga. Ah, si itu mah kebiasaannya begini, padahal belum tahu yang sebenarnya. Makanya harus sering silaturahim, saling berkenalan, saling berkunjung supaya tidak ada saling curiga, gitu. Ya kan? Benar. Kita mesti main ke kampungnya Uni di Bukit Tinggi. Dari sini kita terbang ke Papua. Ah, ke Bovendigul. Jauh tuh. Ya. Terakhir kita main ke kampungnya Teh Dini di Kota Bandung. Nah, gitu. Pemuda itu harus memulai dan membimbing. Salam ini. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Oh, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur yang terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur yang terjangkau semua. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Teman-teman kampung Bhinneka, keprok yang keras. Inilah pemuda pada masanya. Loh iya toh? Iya, kita pernah muda ya pada masanya. Cerita tadi di sini teman-teman, lebarannya ada yang makan papeda, ada yang makan opor. Kalau kakak apa masakannya di tempat kakak yang biasa? Sambal goreng ati. Oh, sambal goreng ati. Waduh. Kalau tempat kakak apa? Opor dan lontong. Ketupat. Opor dan ketupat. Opor dan ketupat. Lontongnya enggak? Kadang-kadang enggak.
Kadang-kadang ada. Oh kalau habis. Kok rumahnya dia kakak yang tahu makanannya apa? Kakak serumah, enggak kan? Tetangga. Oh tetangga, oh pantes. Tukang masaknya soalnya. Oh pantesan. Ini kakak tahu apa nimbrung aja? Oh nimbrung. Cari gratisan. Kalau kakak gimana kalau lebaran tempat kakak makan apa? Kalau aku kan makan di rumah Niko. Oh iya. Saudara. Kalau kakak kan dari Papua. Kakak makan apa? Saya datang ke tetangga. Oh gitu. Makannya sama lah, ketupat juga. Oh biasanya papeda gitu. juga. Oh papeda juga. Oh kalau di Papua. Ikan, Oh kuning. kakak apa kalau kakak? Arsik. Oh arsik. Oh arsik tahu nggak arsik? Ikan mas. Oh ikan mas. Yang di dalamnya Warnanya kacang kuning. panjang. Bagus itu. Kalau kakak? Kalau kita di Bandung biasa sama juga. Apa? Buras dan ketupat. Kok mana ada buras di Bandung kakak? Oh di rumah. Dari Makassar. Terserah. Mau makan buras, mau makan di Papeda, kalau mau makan di Bandung ya suka-suka. Ada yang mau makan? Ini nggak ada yang dingin-dingin, Bang. Oh, ada yang dingin-dingin. Dong, Pak Dewan, siapin dong yang dingin-dingin. Oh, yang dingin-dingin. Dawet mau dawet. Warga semuanya. Halo. Pada mau dawet kagak? Ya ampun. Panjang umur ya. Ini mau dawet ya. Cendol dawet, Cendol ayo. dawet. Let's go pesen netes Allah. Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger, cendol, cendol. Cendol, 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 cendol. Cendol dawet seger, Vino. 500-an asik, gak pakai ketan. Zero, lupa 5 SKP 2 lu. Daging, daging, tak asik. Daging, daging, tak asik. Daging, daging, tak asik. Lolo, lolo, wuh. Duduk lambe anyar, sing ning jero lemarimu. Nanging bojo anyar, wong pamerke ya ning aku. Ning apa seneng aku, nyamuk gawe laraku. Pamer bojo anyar ning statusmu. Ning apa seneng aku, nyamuk gawe laraku. Pamer bojo anyar ning statusmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adi Satria mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga di Idul Fitri kali ini kita mendapatkan rahmat ampunannya dan semoga itu semua membawa banyak kebahagiaan dalam hidup kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya ampun, nih warung belum ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Abang, minal aidin Minal wal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Waduh, Abang gimana? Iya di sana. baik dong. Iya, di sini aja nggak usah, jangan terlalu dekat ya. Iya, jangan terlalu dekat nih. Iya. Aku punya pantun loh buat kamu. Apa tuh? Aku Indonesia, kamu Pakistan. Cakep. Aku manusia biasa yang butuh perhatian. Lagi lebaran digombalin sama gemblong puncak. Aku juga ada nyanyian. Wah, nyanyian Untuk apaan tuh? abang. Nah, gimana? Minta gendangnya dikit ya. Satu-satu, abang memang ganteng. Aduh, asik. Dua, abang memang keren. Aduh. Tiga, abang memang cakep. Wah, mantap 1, 2, ini. 3, bohong semua. Wah. Ini terakhirnya kok nggak enak banget. Gombal deh bang. Alah.
lagi lebaran gini Wih, jangan buaya banyak darat atau buaya laut itu? Bener, ini buaya nih. Yang digangguin nih yang. Ya, itu teman masa kecil saling gombalin ngono ya. Ini bukan digombalin buaya, sekali ini setahun buanteng aja malam ini. lebaran. Oh ini buanteng. Buanteng bukan buaya ini. Iya benar. Yang gimana nih yang? Eyangnya mana sih? Yang jadi kayak Aku sayang ya tuh kayak orang. apa? Kayaknya Eyang. eyangnya lagi Itu lagi kerokan warung tuh. apa tempat untuk reuni masa kecil waktu kamu pada sama-sama suka dulu ya? Ini si Eyang. Maaf lahir batin. Ini teman-teman masa kecilku juga pada datang nih Ton. Temanku di sini pada datang. Ayo monggo pada duduk dulu. Wes ini yang ada tadi tamu-tamu nih. Banyak tamu tadi kampung kita ini. Ternyata luar biasa loh. Wih kok saiki wis udah di DPR ya? Alhamdulillah. Kamu juga ya? Iya, alhamdulillah. Kita bangga loh. Warga sini itu. Biar naik keran bareng ya. Apa Tun? Siapa itu? Ini teman SMP-nya Eyang yang dari kampung kita juga jadi DPR itu loh. Wah. DPR. Di Jakarta sana, Yang? Enggak, Jakarta kan dia. Oh ini yang Jakarta. Iya. Kalau ini di mana ini teman-teman Eyang ini? Ini DPR Senayan. Woi. DPR Senayan. Ini dulu dua-duanya. Iya. Ibu kenal sama Eyang? Kampung Karang Taruna. Kayaknya dulu ini Teman teman main gundu. SMP. Main gundu sama Eyang. Tapi kok kayaknya masih muda Eyang. Main Tuanya bakon. cepet banget ya. Itu yang gini-gini itu apa itu? Tuh kan. Ternyata lu ambilin koyo dulu bentar. Yang aja nyalonin lurah gak kepilih. Dia DPR RI. Waduh. Alhamdulillah. Piye Jeng, kabarmu Jeng? Bagaimana kabarnya? Lemu-lemu selamat. Alhamdulillah selamat. Jenengan piye Jeng? Alhamdulillah tambah ini kita tambah seger kayaknya. Tambah swager ya? Iya. Kayak habis umroh ya? Oh iya. Alhamdulillah diberi Alhamdulillah. kesempatan untuk umroh. Saya dengar katanya jenengan yang di bidang pertanian ya? Bukan. Oh, Iki di loh. bidang pertanian. Dinas kesehatan ya yang DPR. Bener. Ini rakyat atau kampung kita itu ternyata kampung Bhinneka ini aku lihat ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dosen. Itu Pak Mabda jadi ustadz juga, dosen. Luar biasa ya kampung sini ya. Iya, ternyata syaratnya mung loro, cuma 2. Rakyatnya itu sehat, dan berpendidikan. Untuk sehat itu cuma 2. Untuk urusan pangannya itu yang kamu bidangi sekarang, sandang pangannya tercukupi dan sehat. Rakyatnya sehat Dan dan ternyata mudah untuk berobat. mudah berobat kan? Iya. Dulu kan selain dukun-dukun kita itu yang pakai jamu-jamu, Iya, kan sudah dididik puskesmasnya semua itu para dukun-dukun. udah di Lah terus saiki kehidupannya petani kita gimana di desa? ya petani itu yang saatnya tanam. Pupuk era. Ingat gak waktu kita dulu sering nelik pelut yang sawah gitu? Iya. Mbak Yuyu ya. Mbak Yuyu ya? Podo wae. Iya. Yang tandur golek bibit. Kadang angel, kadang gampang. Ya. Saiki wis gampang. Ora Wis kaya gampang. ben. Pupuk. Dolek pupuk jarene Begitu krungu-krungu pupuk, wangel ya. Wis mulai sudah pada pakai model pupuk organik. Jadi pupuk Bagus. kimianya sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Itu kalau banyak pupuk kimianya di injek-injek nggak keluar airnya. Membab. Cacing sama belut yang sering kamu cari dulu, Dok. Ingat nggak? Iya. Teman gitu, ya. Nyoloh karena jenengan. Sekarang nggak ono gara-gara pupuk kimia itu belutnya. Aku biyen Dan itu kayaknya nyoloh. Ingat nggak? ya. Boleh welut ya Dewe. Pader. Saiki gak Gara-gara ono. pupuk kimia itu matek kabeh. Gak ono neh. Sakjane bukan itu. Oh, piye, piye, piye? Tapi penggunaan pestisidane berlebihan. Berlebihan. Dadi sing mestine
kewan-kewan ini hewan-hewan yang harusnya tidak boleh dibinasakan ini akhirnya terbinasakan. Iya. Keseimbangan ekosistemnya sudah tidak ada lagi. Yang ini murep. Aten Siapa yang putune Pak Piye? Iya iki yang mau wis pesen supaya cucu-cucu ndang dorene kok wis mau belum pada datang. Belum pada datang semua. Ini saya nunggu teman SMP datang Suwe. Lama nggak ketemu. Alhamdulillah sehat semuanya. Mau mikir janjane mikir karo Mbak Yayu mau. Kira-kira nang daleme Bima iki ana apa jenenge bobor yuyu apa ora ya? Lah kan yo sik eling kaya dhisik kae. Sakwene sambel welut. Anak-anakku sing wis do mentas kuwi karo bojoku meninggal itu wis ora kaya lengkap kaya mbiyen. Kaya apa makanan apa? Bobor. Tun tinatun. Bobor nggonamu dodol enggak jualan enggak bobor. Apa ya? Bobor cuyu. Ini temanku pengen dapat bobor yuyu. Bobor yuyu. Jualan enggak kamu? Aduh, saya cari online dulu kali ya. Tadi dulu. Kamu Kepiting taunya desa iku lho. Oh, iya. Panganan desa, panganan zaman Nyarinya kita di dulu mana di itu, SMP. Bu? Yuyu itu kepiting sawah. Kepiting sawah. Saya taunya yuyu kangkang, Bu. Beda ya itu ya? Ya wis tak cari di online dulu ya. Kalau ada ya itu kamu pura-pura apa nggak ada itu. Oh iya benar. Masa pura-pura pas syuting gitu ya? Oh iya benar. Terus bobor yuyu ya? Iya, bobor yuyu. Nah, kalau dulu ini hubungannya karo kesehatan. Kalau dulu kenapa sih masyarakat desa sehat-sehat? Ya toh? Padahal sehat ya. Toh? Marga ya itu mah nang sawah. Nang sawah. Panganan sembarang ono. Ada makanan sayuran ono. Enggak pakai minyak-minyak. Iya kan? Enggak pakai Betul. Dibakar. Ibu-ibu lemu-lemu kebanyakan minyak goreng. Nah, Ora sehat juga. Kolesterol. Enggak sehat. Enggak sehat. Jadi makannya langsung alam juga. Betul. Bisa langsung kita konsumsi. Metik dari kebun sendiri. Neng sawah ono apa iki jenenge? Apa? Sing disayur iki apa? Semanggi. Semanggi. Iya. Dikulup. Terus apa iki? Nek biyen iki ning sawah ditanduri kelor. Yang halaman rumah Yono. Jadi dan kelor itu kedaulatan bagus pangan sekali. harus dimulai saka kedaulatan pangan keluarga, desa, kampung. Insya Allah kalau kita kembali ke desa dulu, semuanya aman dan tercukupi, warga masyarakatnya sehat. Sehat. Tidak perlu obat, Cina. berobat ke puskesmas, nggak perlu. Ya kan sebenarnya Ibu Megawati itu pernah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, seluruh kepala daerah, tanam tanaman pendamping beras. Tanaman Ya kan? pendamping beras. Iya. Tidak tergantung pada beras saja. Pada beras. Karena zaman dulu eling to nek ning sawah ning galengane ditanduri singkong. Tanaman gitu. pendamping itu ya. Kalau kita lewat galengan kudu minggir-minggir tuh ya. Oh iya. Singkong, kacang, Iya, telur rambas. telur rambas, Ya kan, bales. Makanya tidak pernah ada kelaparan ya. Betul. Dan sehat. Dan sehat. Sehat. Bolo pendem. Polo pendem. Polo pendem. Kak bolo loh ya. Polo pendem. Nah, nek bolo ngene iki Wis tuwoe. Ngomongnya kadang lali-lali. Dan yen kowe dadi DPR kan mikir terus. Yang desa kene koken Apa nggak nyinggar-nyinggar tambah pegawai. ayam kalau di desa tuh? Oh ayam. Iya Orang kan? nang desa kuwi ayam tentrem. Ning kalau tidak lebaran itu ya sepi. Tapi kalau Putro. ya. Tadi nggak ketemu. Yang bobor itunya nggak ketemu. Yuyu apa tadi, Bu? Ketam. Kalau nggak ketam, jadi yuyu itu nama lainnya ketam atau kepiting sawah. Kepiting sawah. Nah, Eyang nanti kapan hari siapin jauh-jauh ya. Ya memang nek ora ono kepiting Nggak ada, sawah, nih. kalau nggak ada ganti kepiting beneran aja deh. Oh ya udah, kalau gitu Kepiting daripada ya. kecewa Eyang, nih temennya Eyang mau nyanyi lagi. Oh ya? Ya kan? Itu dulu yang warga kita sini. Tuh. Eyang. Tuh. Eyang lagi reunian ya?
Itu Yuni dulu waktu kecil mah udah pinter nyanyi. Nah, makanya karena lagi reunian, Eyang dan teman-teman SMA semua, ini ibu-ibu DPR semua, waduh ini ada hiburan nih dari Mbak Yuni. Saya mau kasih lagu nostalgia buat Eyang. Lagu nostalgia. Lagu yang nostalgia, biar saya bertiga ini inget. Kelihatannya dulu dia waktu setelah SMP ke SMA, naksir Eyang juga. Nyesel. Eyang nyesel kenapa nggak mau ternyata jadi DPR. Dulu yang nyesel aku tuh kamu ya. Ya biar sombong dikit lah yang masa. Kau bercanda lucunya, yang lain pun tertawa, seakan saja cerita dan canda kita tiada habisnya. Ada yang saling cinta, bermesra di sekolah, selalu berdua berjalan di sela-sela rumput sekolah kita. Oh indahnya nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita, masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Nostalgia SMA kita takkan hilang begitu saja, walau kini kita berdua menyusuri cinta. Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita, masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Nostalgia SMA kita takkan hilang begitu saja, walau kini kita berdua menyusuri cinta. Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita, masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Nostalgia SMA kita takkan hilang begitu saja, walau kini kita berdua menyusuri cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Insinyur Rudianto Chen, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari kita sambut hari yang penuh rahmat ini dengan saling bermaaf-maafan, saling membantu, saling menyayangi sesama masyarakat. Anak kucing baru lahir, diajarin maknya bahasa Latin. Ramadan suci akan berakhir. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Waduh, makin akur aja kayaknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RW. Gimana Bu? Aduh, ayo, silakan. Gimana? Dari mana Mas ngider? Rano, ya sama Bu RW jalan-jalan. Ya elah, baru lebaran jalan-jalan aja. Ini nyobain baju baru. Iya. Gimana kabarnya Mas Bimo? Eyang Bimo. Eyang Bimo. Wah, Mas Bimo gimana kayak temenmu aja. Aku ini udah lebih tua. Di kampung sini tinggal saya generasiku. Iya. Tapi kita bangga ya, teman kita sudah di mana-mana. Alhamdulillah. Ada yang DPR. Saya 3 periode jadi Pak RW aja. Ya, elah itu namanya nasib itu, Pak, nasib itu. Artis tuh banyak juga dong. Menteri Pak RW. Nggak rugi lah Pak RW. Banyak warganya yang jadi Tapi orang hebat besar. RW kita, Mas. Selalu sosialisasi 4 pilar. Itulah yang jadikan warga sini jadi orang. Wawasannya meng-Indonesia. Kalau nggak ada Pak RW, 4 pilar di sini nggak kokoh, nggak kuat. Ya kita tahu kampung kita kan bineka nih. Campur aduk nih segala suku, segala agama, segala budaya. Rukun lagi. Rukun. Nah itu gara-gara Pak RW selalu menyampaikan 4 pilar. Jadi memang kita sangat bangga dengan desa kita yang guyup rukun di sini. Tentu karena kita sering sosialisasikan dan implementasikan 4 pilar. Betul. Ya. Jadi karena kebinekaan, keragaman desa kita ya penting sekali. Nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ya. Supaya NKRI ini selalu terjaga aman. Dan yang luar biasa bukan Pak RW aja yang sosialisasi 4 pilar. Bu RW juga nih. Bu RW ini cerewet. Ibu-ibu justru karena Bu RW ini sering mengadakan acara Gimana Bu RW tuh cara nyampein sama Ibu Posyandu kan repot juga itu. Lagi nimbang oroknya tapi Bu RW sempat ngomong 4 pilar. Gimana Bu? Ya kalau sama ibu-ibu kan pendekatannya harus lebih pelan-pelan, harus lebih halus. Biasanya masuknya itu kalau misalkan lagi curhat nih soal anak-anaknya mereka, dan soal anak-anaknya ada yang punya temen yang dibully atau bagaimana, atau ya misalnya anak-anaknya juga ada yang diskusi soal tugas-tugas mereka itu kan kadang ibu-ibunya kan ikut repot toh Pak, kayak gitu itu toh. Nah jadinya ya kadang ibu-ibunya ya kalau di posyandu ya sambil ngomong tuh ya sambil diskusi Pak ternyata. Oh tapi diskusi yang bermutu. Lah Kan dulu ibu sukanya cuma ngerasani. Gosip. Lah iya. Gosip. Daripada Anaknya julid. jadi apa? Betul, daripada julid sana sini toh Pak. Wah. Sekarang ibu-ibu bisa dimanfaatkan juga ya pertemuannya Bisa. untuk sosialisasi. Lah, kalau ini makanya istrinya Pak RW ini ya Nah pas kalau lah enggak milih. dari ibu-ibunya kan nanti yang tugas mendidik anak-anaknya kan ya. Oh dari anak ya? Iya. 4 pilar dari anak. Peran ibu penting ya. Peran ibu penting. Tapi sebetulnya sosialisasi 4 pilar itu bukan hanya dengan penyampaian loh Pak. Lagu aja bisa. Bisa ya? Oh bisa. Tuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau Di warungnya dia kali 4 pilar juga bisa ini kan? soalnya kalau dia cita-cita jadi penyanyi. Cuma nasibnya buka warung doang. Itu dia. Ya boleh lah kalau ada modal Pak. Bisa buka toko kan. Iya. Nah, Ya. bisa dengan 4 pilar tuh. Nah
ini kita 4 juga... pilar itu bukan jenis makanan di warungmu, ada maksud sendiri. Lo 4 pilar ada kopi, ada kerupuk, ada sambal, bukan. Tapi kan kampung kita juga udah kampung bineka, makanya soal 4 pilar pasti paham. Oh, jadi ya masyarakat kita udah paham? Udah paham, tapi ini sekarang makanya ada artis kampung kita juga makan pakai lagu, biar lebih cepet. Oh, makan pakai lagu? Bentar. Pak RW, ini Pak RW ini hebat. Tuh kan jaga warungnya tahu 4 pilar. Gimana tuh? Kan tadi saya jelaskan sosialisasinya, implementasinya tepat. Dengan Ini memang luar biasa tiap hari. Jadi penyanyi mau nyanyi lagu 4 pilar? 4 pilar. Nah, keren gak tuh? Oke, kita denger aja. Langsung aja nih. Mana dia? Udah siap ya? Tarik! Tarik. Empat pilar bangsa, 4 pilar bangsa. Puluhan tahun kita berjuang bersama, bahu-membahu berjanji setia sekata, bersatu meraih kebebasan dan percaya kita dilahirkan menjadi sang pemenang. 4 pilar bangsa menjulang tinggi ke angkasa, menjadi tumpuan bersama. Pancasila engkaulah pedomanku, UUD 45 mengawal tiap langkahku, nilai luhurmu, hukum dasarmu menjadi pegangan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyanku. NKRI adalah harga matiku. Kita berbeda tapi bersatu demi kejayaan bangsa kita Indonesia. Kini perbedaanmu bukanlah penghalang, bahu-membahu membangun cita dan harapan, bersatu meraih kebebasan dan percaya kita dilahirkan menjadi sang pemenang. 4 pilar bangsa menjulang tinggi ke angkasa, menjadi tumpuan bersama. Pancasila engkaulah pedomanku, UUD 45 mengawal tiap langkahku, nilai luhurmu, hukum dasarmu menjadi pegangan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyanku. NKRI adalah harga matiku. Kita berbeda tapi bersatu demi kejayaan bangsa kita Indonesia. Empat pilar bangsa menjulang tinggi ke angkasa, menjadi tumpuan bersama. Pancasila engkaulah pedomanku, UUD 45 mengawal tiap langkahku, nilai luhurmu, hukum dasarmu menjadi pegangan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyanku. NKRI adalah harga matiku. Kita berbeda tapi bersatu demi kejayaan bangsa kita. Pancasila, UUD 45, nilai luhurmu, hukum dasarmu menjadi pegangan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kita berbeda tapi bersatu demi kejayaan bangsa kita. Kita berbeda tapi bersatu demi kejayaan bangsa kita Indonesia. Wes, artis-artis
Asli kampung sini tuh sekarang Hebat, luar hebat, biasa. ya. Asli kampung sini. Bener kan Bagus kan? Lagunya juga. Lagunya bagus. Oke kan? Oke. Jadi Dulu cepet kan kan orang nangkep. Jadi kalau sosialisasi itu banyak cara, Tina. Benar. Ada yang verbal, ada yang juga lewat. Lewat seni. Ini mau lewat mana? Waalaikumsalam. Dia tahu aja baru kita ngomong lewat, ada yang lewat. Iya. Dari mana sih? Ini Mbak Dia. Oh, Sinta. Aduh. Ini yang dulu kecil hanya nyalek kartol ya, sebelah ya. Ini ngomong-ngomong kemarin puasa apa dia puasa nggak? Kok kayaknya bukan makin kun, apa bajunya kegedean? Masalahnya tadi habis lontong sayur sama ketupat berapa ya? Oh, 4 piring katanya. Tandanya ngode karena bajunya kayak udah kesempitan. Jadi maksudnya Minta baju baru. Baju baru. Mau angpau supaya beli baju baru. Tin, biasa angpau lo yang pegang tuh. Ah, itu kan beda. Lain. Ini baju baru beneran. Lihat. Bukan baju-baju bekas Coba, dari Korea coba yang lihat kemarin nih. pada. Ini kemarin habis puasa juga nih. Kita datang sini ini satu tujuan, Mbak. Iya, Bang. Satu tujuan, pengen ada pembaruan kita. Waduh. Iya. Sebagai aktivis kita pengen ada pembaruan. Iya tahu pembaruannya itu lontong sayur, potong lagi. Sembarangan cuma lontong sayur nggak bisa. Bisa, harus baju baru dong. Ini malah baju baru, Mbak. Baju baru pembaruan. Iya, biar kelihatan ini bajunya masih belum baru ini. Itu baju baru bener ya? Benar. Bukan baju bekas yang itu beli dari Korea kemarin ya? Itu udah gue pulangin. Nggak boleh itu. Baju-baju beneran. Harus dalam negeri. Masa yang kampungnya kayak begini Kelihatan masih kita kalau baju bekas. Kelihatan. Perutnya retak tuh lihat. Ketahuan nih. Perutnya kagak muat. Ini baju-baju Ini bekas pasti beli nih. baju bekas ini. Tuh. Kayaknya perutnya udah mau berontak. Ini kayaknya nyindir nih baju baru nih. Kayaknya ada lagu bereknya baju baru. Baju baru. Alhamdulillah. Bini baru. Ini baru aja. Baju baru. Alhamdulillah. Bini baru. Ini. Baju aja nggak punya, Bang. Ini. Pengennya bini baru, bini satu meninggalnya nggak ada gantinya. Ibumu tuh nggak ada diganti. Alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Sabunnya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Sabunnya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tabungnya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tabungnya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Utut Adianto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Puasa selama sebulan penuh adalah sebuah perjuangan yang dilakukan
dengan niat yang tulus dan ikhlas sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini tibalah kita merayakan kemenangan setelah berjuang melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Mari kita terus menguatkan tali silaturahmi, memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Hei, makanlah Gus. Mas Senang, makan lah. Mana dimakan? Makanan udah disiapin sama Ini Abang. lebaran gak ada makan. Udah siap makanannya? Waduh, nanya makanan partai penguasa nih bos. Makanan udah pasti siapin lah. Makanan boleh aman. THR gimana? Aduh kalau THR. Makanan udah aman. Udah ada yang nyiapin. Iya. Abang yang nyiapin? Bukan. Bang Rano lah. Kirain abang. Kita bagian yang mentah-mentahnya aja. Iya. Mentah lebih aman. THR bawa mentah tuh THR. THR masih padat Pak. Gitu? Iya, Padat yang gimana mentah, maksudnya? yang mentah tuh tempe mentah, tahu mentah. Kita kan bagian chef dapur Pak. Iya. Bang Beno udah keliling kemana aja nih? Saya sekampung Bhinneka ini tinggal 2 gang yang belum saya samperin. Gang apa tuh? Tinggal gang Senggol sama gang Pesing. Yang 8. Tahu nggak Gus Mabda sama Mas Anang? Iya. Ada dua tokoh kita dari gang kampung Bhinneka nih. Siapa tuh Bang? Ada yang jadi menteri. Oh. Ada yang Mas Menteri, ada Bu Menteri. Iya. Kampung Bhinneka nih ya? Warga kita. Dulu kecilnya main sama abang gue itu. Si Mas Menteri main gundu gue lihat. Iya. Sekarang ngejar-ngejar layangan bareng. Iya. Luar biasa. Tadi sama Pak Lurah kita, Pak Lurah ganteng banget Pak Lurah tuh. Luar biasa. Mantep Pak Emang Lurah ya. kalau Ramadan ini di Kampung Bhinneka luar biasa ya. Kegiatan banyak banget Bang. Banyak. Taraweh bersama. Wah tiap malam. Buka puasa bersama. Terus kemudian. Ada buka puasa bersama, ada 3 termin Gus. Gimana Ada yang tuh? 3 termin. Gimana tuh maksudnya? Kalau yang syar'i, termin maghrib. Iya. Kalau yang imannya setengah itu termin zuhur. Berarti coba sampai zuhur, terus puasa lagi. Nah hukumnya gimana tuh Gus? Nah, gimana? Kalau Lebaran, Ramadan, tapi setiap Lebaran ini nyari angpau, nyari THR. Gimana Gus pada hukum secara agama tuh? Ya sebenarnya sih yang namanya THR itu kan hadiah ya jatuhnya ya. Hadiah. Boleh nggak Gus? Jadi kita ngebedain mana pahala, mana hadiah ini gimana Gus? Boleh sebenarnya. Boleh Gus. Memang yang namanya Ramadan itu kita kan niatnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi memang ada fadlahnya. Dalam artian kalau kita sudah beribadah, tentu Allah ngasih sesuatu dong. Nah di ujungnya memang salah satu tradisi yang ada di Indonesia, kita dapat THR. THR. Cuma kita belum dapat THR nih Gus. Gimana Gus? Nggak mungkin. Jadi secara agama udah boleh THR? Boleh. Tidak melarang? Kata Rasul itu pasal begini, kan THR bagian dari al-hadiah ya. Kata Masya Rasul, Allah. al-hadiyatu mandubun. Hadiah itu sesuatu yang sunnah. Oh ini ada hadisnya Kenapa? Gus. Karena dia hiya turithu al-mawaddata wa tudhhibul adawata. Yang artinya? Dia itu menjadikan seseorang itu welas asih. Gara-gara kasih THR kan ya Allah jadi saling mengasihi. Waalaikumsalam. Bu Menteri. Ya Allah panjang umur Ibu baru kita. Maaf ya ganggu ya. Enggak Bu, malah ngebantu Bu, mengganggu Bu. Ngebantu Ibu datang mah. Orang bawain sembako terus ngebantu. Ngobrol. Kita lagi ngebahas THR Bu. Oh Ibu datang di pas tema yang tepat ya Bu. Pak Bimo nggak ngasih emang? Waduh yang Bimo, Waduh, yang Bimo orang lupa. utang di warung aja kita suruh bayarin Bu. Gimana THR? Aduh gimana yang Bimo? Udah pikun kali ya. Udah pikun Bu, rambutnya makin putih, Makin putih. mukanya berkerut. Kalau makin putih kayaknya apa begitu? Ada tanda-tanda isyarat apa gitu? Kalau makin putih itu tanda-tanda bijaksana. Amin, alhamdulillah. THR-nya lupa. Itu dia saking Mungkin bijaknya. yang Bimo ngajak gotong royong untuk THR itu kan? Oh iya. Bu Menteri. Betul kan? Iya. Jadi kalau THR itu kan apa namanya kalau kata Rasul itu idkholus surur, babnya itu memberikan kebahagiaan sama orang lain. Oh ternyata Jadi itu. Eyang Bimo tuh sebenarnya emang akan kasih kita kebahagiaan lah di akhir. Tapi kadang-kadang kejutan dia Bu. Eyang Bimo tuh ngasih THR tengah malam jam 12. Ya, dibangunin, Dibangunin kasih kejutan Bu.
supaya menghindari riak dia katanya Bu. Supaya nggak riak, jadi ketok door to door dia. Kan passing Bu, dia THR kan passing. Pinter ya. Tapi Ibu gimana puasanya? Sehat Bu Risma? Lancar ya kemarin ya? Alhamdulillah. Kita tuh ikut bangga loh Bu, ada warga dari Kampung Beneka yang jadi menteri, jadi menginspirasi anak muda kayak kita nih Bu. Betul. Kita punya semangat motivasi pengen jadi kayak Ibu. Ya harus lah. Harus ini. Bahkan mungkin lebih. Amin. Jadi bahkan mungkin lebih ya. Amin, Jadi, amin. apa namanya, anak muda-muda ini buat yang lain menjadi terinspirasi untuk berkarya. Ya kita harus lakukan itu. Jadi saya punya pengalaman ada di suatu wilayah itu sudah terkena bencana sebelum saya jadi menteri. Tiba-tiba saya dapat kabar dari daerah itu ada anak-anak sekolah di tenda sudah hampir 2 tahun. 2 tahun di tenda? Iya, terus habis itu saya dengar, saya ngomong saya nggak punya uang untuk bangun sekolah itu. Kementerian Sosial nggak ada uang, terus gimana caranya? Akhirnya kita rundingan, kita bisa bangun gotong royong sama mereka. Jadi hitungan kita itu 1,3 miliar butuhnya untuk bangun sekolah itu. Tapi karena gotong royong itu hanya 500 juta habisnya. Luar biasa. Luar biasa, iya. Jadi iya. Terus pernah juga aku berkunjung di daerah di Malang, kampungnya Mbak Yuni Sara, itu ada kelompok masyarakat yang membantu memperhatikan lansia-lansia yang sudah sendiri, dia nggak punya keluarga, nggak ada yang ngerawat. Nah, kelompok masyarakat ini membantu memberikan makan, kita bantu untuk biaya itu. Nah, kelompok masyarakat ini membantu memasakkan, memberi makan dan merawat dia, memandikan karena lansia ini banyak yang sudah nggak bisa apa-apa. Nah, alhamdulillah ya ini karena gotong royong ini pada saat lansia ini tidak ada, mereka pas datang mengunjungi. Karena tidak ada siapapun gitu kan. Semangat gotong royong ya, itu semangat luar biasa. Coba kita perhatikan kalau kita pas kondisi seperti itu, kita nggak ada yang rawat, tapi kemudian ada orang lain yang kemudian peduli. Nah ini yang harus kita bangun lah. Betul. Itu sesuai dengan semangat partai yang keren banget. Ada Bu Partai PD Perjuangan, semangatnya gotong royong itu luar biasa. Luar biasa. Sama. Itu dan itu dari tahun Jambulkan sampai sekarang ketua umumnya PD Perjuangan tuh kita Bu Megawati Soekarno Putri terus teriak gotong royong. Karena Bu Risma langsung hari ini menyaksikan gotong royong manfaatnya nyata Bu ya. Manfaatnya luar biasa. Dan di Kampung Bineka juga banyak gotong royong di bulan Ramadan kemarin. Gotong royong, bersih-bersih, saling membantu satu sama lain. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Kita senang bener hari ini ketemu Bu Risma, nggak nyangka kita lagi mau berburu THR sebenarnya Bu Risma. Malah hari ini kami mendapatkan THR pencerahan dari Bu Risma terkait motivasi itu Jo. Aku sudah mendengar. Jadi kalau yang Bimo ngasih THR, Bu Risma ngasih THR, tapi THR-nya jangan dibanding-bandingkan. Yang penting ada isinya, jangan dibanding-banding. Yang penting niat dan ikhlas. Wong kang ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Tak ya aku ya ora mampu, mong satu aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Tak ya aku ya ora mampu, mong satu aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tukang jahit menggunting kain untuk membuat sebuah busana. Mohon maaf lahir dan batin untuk saudara semua. Akhirnya kita kembali dipertemukan dengan hari kemenangan, di hari di mana kita kembali fitri. Setelah sebulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di hari raya ini saya memohon dibukakan pintu maaf atas segala salah dan khilaf. Marilah kita bersama menjadikan momentum ini menjadi waktu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini benar Pak Lurah kesini? Iya. Pasti enggak? Ntar kita nunggu nih, anak kampung nunggu nih semua nih. Aku tadi mau ke sana, tapi ini Pak Lurah yang rendah hati, justru dia muter ke Wah, katanya nemenin anak kampung kita yang jadi menteri, katanya dia jalan-jalan juga. Iya, ada kebanggaan nih Pak Lurah. Dari kampung kita ada yang 2 jadi menteri. Ya benar. Menteri apa? Ada 2 yang jadi menteri, yang satu ini apa yang menteri PAN itu apa ya? Oh, apa PAN? PAN. PLN. PLN. Emang ada menteri PLN? Oh, menteri PAN. Oh, itu menteri loh. PAN. Iya. Satu lagi siapa? Ini kok ada silent please apa ya kuping gue? Apa itu? Kan ini rame kok bagus-bagus lebaran kok disuruh silent Makanya kalau udah waktunya ke dokter, periksa kuping balik. Suka bandel sih. Gini noh. Ya. Ini lebaran ini luar biasa kali di kampung kita. Benar. Tadi ada keberagaman, apa itu? Yang pantun. Ada pantun itu. Oh iya, ada pantun, coba pantun dari Batak, ada pantun dari Jawa, ada Padang, ada dari Sunda, ada dari Papua. Lengkap kampung kita, kampung bineka namanya juga. Tapi yang ngeri noh. Apa? Ada lagu Bojo Anyar. Hah? Pak Lurah. Waduh. Assalamualaikum. Pak Lurah, monggo. Monggo. Dulu waktu kecil memang udah pinter dari dulu. Oh gitu. Iya. Mas, duduk dong. Waduh. Duduk sini dulu. Oh iya. Nah. Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah. Tadi saya mau berkunjung ke Pak Lurah, ternyata Pak Lurah udah muter-muter kampung. Harusnya kita yang kesana. Iya. Pemimpin merakyat. Oh, pemimpin Keliling dulu ke rakyat. Iya. Bawa menteri. Bawa menteri. Karena menteri ini tak ajak keliling Pak Lurah. Ajak keliling, terus kemudian ketemu sama teman-teman mau bagi zakat. Oh, bagi zakat. Saya minta tolong kalau bagi zakat kasih amplop PDI Perjuangan. Oh. Artinya zakatnya halal. Oh, halal. Artinya zakat. Jadi kalau ada orang kasih harus uangnya sendiri. Benar, jadi nggak apa-apa dong ngasih zakat pakai amplop, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dari pakainya langsung duit. Halal. Yang nggak boleh itu waktu pemilu itu kan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Yang disayangin bukan apa Pak Menteri, yang dikasih cuma amplop, isinya nggak ada. Ini Kiai. Kiai sepuh. Kiai sepuh. Betul, di kampung ini juga udah dipanggil sepuh, Pak. Rambutnya pas masa mudanya, modelnya bagi amplop, nggak ada uangnya. Jadi Pak Lurah ini ngajak kita untuk kumpul-kumpul. Ya. Nah, mumpung lebaran. Betul. Lebaran ya. Dan ternyata memang luar biasa Indonesia ini. Ada tradisi Ini namanya. kok rame, aku nggak Ini Bu, waduh, oh ini satu menteri. Menteri marah-marah. Ada nggak yang belum terima bansos ya? Oh. Ayo. Terima THR itu, Pak. Jadi Bu, tadi saya lagi cerita, Ya. Pak Lurah ini sedang mengumpulkan orang-orang yang pulang kampung untuk kumpul-kumpul. Ya. Nah, kita ini luar biasa, ada tradisi namanya yang tidak ada di tempat lain di dunia kecuali di Indonesia, namanya halal bihalal. Ya. Dan halal bihalal ini pertama kali dikenalkan oleh Bung Karno tahun 48. Benar. Ketika tokoh-tokoh saling
tidak ketemu, beliau ngundang namanya Kiai Wahab Hasbullah ke istana. Nah, ketika dipanggil, ketika diundang Kiai Wahab Hasbullah, beliau ngendiko dan kepada Bung Karno menyampaikan, Pak Kiai, kami ini ingin mengumpulkan tokoh-tokoh, ingin silaturahmi. Ya. Karena ini tokoh ini ada banyak yang berbenturan karena peristiwa politik, DID dan lain-lain. Pas di hari raya. Iya. Pas di hari raya. Maka beliau nyampaikan Kiai Wahab, dibikin aja silaturahmi. Kalau silaturahmi kan biasa kata Bung Karno. Ya. Ini yang di luar yang biasa. Nah, mikir Kiai Wahab, ini Bung Karno kan pengennya sesuatu yang khas. Khas Indonesia. Yang khas Indonesia dan nggak ada di tempat lain. Bahkan di kamus bahasa Arab aja nggak ada. Nah, akhirnya dawuhnya Kiai Wahab, kalau bermusuhan itu kan haram. Ya. Bermusuhan haram. Maka harus dihalalkan. Berarti di hadisnya nggak ada Pak Menteri ya? Ini nggak ada. Di hadisnya nggak ada, halal bihalal. Nggak ada, tapi silaturahmi itu pahalanya besar. Ya. Kalau gitu namanya halal bihalal. Halal bihalal. Maka halal bihalal pertama di Indonesia dan di dunia itu diinisiasi oleh namanya Bung Karno. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan sampai sekarang orang kalau lebaran itu kalau belum halal bihalal rasanya kayaknya belum lebaran gitu ya. Luar biasa. Dan itulah ketuhanan yang berkebudayaan. Sekarang halal bihalal boleh nggak pakai SMS, boleh nggak Pak Yai? Jangan yang ini. Bu Menteri selama diketik sendiri boleh. Selama diketik sendiri ya kalau boleh. Bu Menteri minta staff itu nggak halal. Jadi halal bihalal. Terus yang kedua ceritanya lagi, ini kan hebatnya kita ini karena berbudaya, ada namanya Idul Fitri itu ada istilah lain namanya Lebaran. Iya, iya. Karena di Jawa itu memang ini istilah Lebaran itu lebur. Jadi lebur, saling memaafkan. Wah luar biasa nih Pak Menteri. Luar biasa. Kalau ketupat ini gimana Pak Menteri? Nah, filsafatnya. Kupat ini makanya sekarang ada Lebaran kupatan. Kupat ini dari zaman Wali Songo. Dan ini hebatnya Indonesia ini Islam dengan kebudayaan. Maka tidak ada konflik di Indonesia seperti di Timur Tengah. Nah, kupatan itu artinya lepat. Jadi orang memaafkan, saling memaafkan. Mohon lepat. Dan beras itu dimaknai oleh Wali Songo, beras ini kan isinya beras dan janur. Beras itu hawa nafsu dibungkus oleh janur. Janur itu jati nur, hati nurani. Waduh, luar biasa. Jadi Indonesia ini luar biasa Pak Lurah. Enggak, saya ini menerjemahkan bahasanya Pak Lurah saja. Terus kaitannya kupat dengan Menpan RB apa Pak Lurah? Pak Menteri bingung ditanya Pak Lurah. Jadi kita kembalikan ke Iyang aja. Gini Pak Lurah, ini kok rakyat kita ini kok bisa berdamai betul-betul yang saya lihat di suasana Lebaran ini. Kira-kira sebenarnya apakah ini jati diri bangsa kita itu dari dulunya itu memang bergotong royong, bermusyawarah, bermufakat, guyub, rukun. Apa memang demikian toh kok? Di mana-mana saya dengar ada berbagai konflik, kok warung kita, kampung kita ini no ya. Iya. Damai banget tuh apa Pak Lurah sebenarnya? Sebab musababnya itu apa? Ini falsafah kehidupan. Kalau Pak Lurah ini mau ke atas terus gak memikirkan desa. Udah ke atas terus, DPR, Menteri. Tapi akar kebudayaan kan dari desa. Peradaban dari desa. Local wisdom, desa. Gotong royong musyawarah, desa. Bung Karno ketika menyampaikan lahirnya Pancasila, apa itu falsafah bangsa? Bung Karno mengangkat dari jati diri desa ini. Bahwa desa penuh dengan gotong royong, penuh dengan musyawarah, di mana musyawarah itu ya tokoh-tokoh yang sepuh, yang memberikan arah kebijaksanaan. Maka saya kembali ke desa untuk ngurus desa. Luar biasa. Dan untuk menyambut untuk menyambut Bu Menteri. Bu Menteri, kemarin setelah COVID sekarang bagaimana situasi masyarakat? Sosialnya bagaimana? Dulu kan waktu COVID kan kita saling kasih makanan, membantu sesama. Kalau menurut Bu Menteri gimana? Udah kembali belum merasa sosial? Yang saya lihat, saya banyak keliling di seluruh Indonesia. Yang saya lihat bangsa di seluruh Indonesia itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Lurah, itu mereka guyub, di mana aja mereka rukun. Ada masalah mereka bergotong royong bersama menyelesaikan masalah itu. Bangun
rumah adat mereka bersama-sama. Kemudian membuka sawah bersama-sama. Saya pernah wayangan di Kalimantan Timur. Wayangan? Wayangan. Mereka berbaur antara suku Dayak dan suku transmigran. Ya, ya. Mereka wayangan di situ, mereka berbaur. Jadi semua bersama-sama. Jadi kalau ada yang bermusuhan itu pasti ada kompornya itu. Iya, iya, iya. Makanya dulu Benyamin bilang provokator. Betul. Biasanya didatangkan dari luar. Oh, biasanya didatangkan. Kita mau dari selamatan dianggap sirik, provokator didatangkan. Padahal selamatan itu Menyatukan. kan menyatukan. Tradisi NU. Iya. Pak Menteri bisa cerita selamatan. Gimana Pak Menteri selamatan? Ya. Enggak, tadi yang tadi Kupatan tadi. Ya. Oh, Kupatan. Jadi maka di desa-desa di tempat beliau ini diprakarsai orang ngecat rumah. Kalau dulu kan ngelabur. Iya, iya, pakai kapur, pakai kapur dan itu pakai itu ya apa namanya? Pakai merang. Merang. Ya, Itu tahu saya. Itu filosofi budayanya ternyata luar biasa dan oleh Pak Lurah ini diabadikan. Oke. Jadi oleh karena itu dulu orang melabur kan pakai kapur. Iya, pakai Itu kapur. sebagai simbol lebur. Jadi kita ini sedang akan melebur saling memaafkan. Maka orang kampung dulu, orang di Jawa itu filosofinya luar biasa dan itu dijaga oleh Pak Lurah. Yang penting Pak Menteri datang untuk tidak bantu kapur. Karena kami sudah punya kapur sekarang Pak. Membantu mengecat. Membantu kapur paling murah. Menteri ngirit. Menteri ngirit bantunya kapur. Nah sekarang suasana lebaran nih Bu Menteri, Pak Lurah. Pak Menteri, ini semua masyarakat mau bersukaria. Mau dengar nggak lagu bersukaria? Waalaikumsalam. Waduh, gimana? Ini pasti habis keliling nih. Salam. Lahir batin. Ayo, wes. Kebetulan saya keliling bawa adik saya. Adik saya ini rupanya dia sangat suka dengan budaya. Iya. Saya bawa ke dunia. Dia aktivis budaya. Budaya. Iya Pak, jadi kami perkenalkan budaya. Cuma tadi katanya kita mau ini ke warung ya. Iya, ke warung situ nanti. Oke, ya silakan. Iya. Ayo silakan. Tapi sebelum kita bersukaria, Ya. no. Tadi waktu Pak Lurah ngumpulkan artis-artis dari kampung kita, itu ada nyanyian yang kemarin banyak pada tanya. Apa? Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Nah, Oh, ini benar. Ibu Mensos, yang dijamin itu apa, yang program-program yang bisa memakmurkan rakyat-rakyat miskin ini di kampung kita yang kemarin dapat apa itu? Kartu keluarga. Iya. Harapan, PKH. Bedah rumah. Sekarang BPNT. bedah rumah. Sekarang saya tambahkan, jadi banyak yang sekarang keluar, dia minta keluar sendiri dari penerima bantuan karena kita ajari mereka usaha. Oh. Nah, sehingga itu bantuan itu bisa digunakan untuk yang miskin yang lain yang belum nerima. Itu. Jadi udah banyak sekarang yang ngajukan. Ya. Oh, saya nggak mau terima bantuan karena saya pendapatannya sudah. Sudah. Ada bahkan ada yang sudah 10 juta. Oh. Kalau dihitung per bulan. Iya. Berarti Iya. dia sendiri Iya. sadar tidak mau terima Iya, bantuan. dia sendiri Karena dia sudah sadar, bisa mandiri. iya. Itu yang diharapkan program Itu karena pemimpinnya. Iya. Terus Menterinya jujur, Iya. rakyatnya jujur. Terus saya ingin sampaikan, kemarin saya habis dipanggil Ibu Ketua Umum. Ya. Terkait dengan tugas. Oh ya, Ibu. Oh, kaget saya. Nah, ini kan ada banyak honorer. Ya. Yang Honorer. sekarang semua mengadu tentang nasibnya. Ya. Honorer. Non ASN. Ya. Non ASN. Jumlahnya 2,3 juta orang. Ini di luar guru nih. Iya, di luar. Iya, termasuk guru. Termasuk guru. Dari 2018. Beliau menyampaikan ke kami, tolong ini dijaga. Ya. Jangan sampai ada yang PHK. Ya. Jangan sampai ada yang di PHK. Oh, itu maksudnya. Alhamdulillah, Rakyat Pak. makmur terjamin itu. Jadi beliau menyampaikan ke kami, Senang terutama itu, bidan-bidan Bidan-bidan. dan Tenaga guru kesehatan. nasibnya yang sudah lama mengabdi, tolong Ya. ini diperhatikan. Betul. Dan saran Ibu Ketua Umum ini kami catat dengan baik. Dan 2,4 juta 2,4 juta honorer. Jadi ini pesan Ibu Ketua Umum ini kami catat dengan baik dan beliau menyampaikan jangan sampai ada yang diberhentikan. Wah. Apalagi yang sudah mengabdi. Ini kalau dengar masyarakat, rakyat kita pasti bersukaria. Gitu, Pak. Ya. Oke, kita dengarkan lagu Bersukaria apa? Pak Lurah, apa pesan-pesan buat warga yang pada datang ini untuk terakhir
Iya, lupa. Monggo Pak Lurah. Ini kan hari kemenangan. Hari kemenangan. Setelah sebulan penuh berpuasa, bermati raga, dan kita sebentar lagi kan menghadapi pemilu tahun 2024. Semoga dengan halal bihalal ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kita semua warga bangsa bisa rukun, saling menghormati, saling bertoleransi, dan kemudian jangan bawa politik identitas di dalam Pilpres 2024. Sehingga dengan halal bihalal ini membawa semangat persatuan dan kesatuan untuk bangsa. Jadi mari kita menatap masa depan dengan optimis, sambil menunggu lahirnya pemimpin yang baru, sehingga dari desa ini nanti tidak hanya jadi Menpan, RP, Menteri Sosial, ada juga yang bisa jadi Wapres atau Presiden. Itu doa. Jadi apa? Gubernur Menteri Pemuda. Menteri Pemuda. Yang olahraga. Yang seni. Yang seni. Aku Menteri Peranan Wanita udah tua. Gimana? Bersuka cita. Oke, no. Bersuka cita. Kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua, la 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 la, mari bersukaria. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua, la 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 la, mari bersukaria, la 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 la, mari bersukaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri, wahai saudara. Semoga iman dan takwa kita tingkatkan. Saya Profesor Rohmin Dahuri, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kelautan dan perikanan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Momentum Idul Fitri menjadi wadah dan kesempatan yang harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk menjaga silaturahmi dan meningkatkan kualitas kehidupan kita dalam bermasyarakat di tengah kemajemukan kita. Semoga kita semua bisa saling memaafkan dan terus menyambung tali silaturahmi. Sekali lagi, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Kayaknya capek, baru lebaran 2 hari, capeknya udah kayak seminggu, Mas. Ini loh. Kenapa? Lagu tadi loh. Kayak aku ini sudah dekati umurnya. Bacuk. Jangan, Mas. Bayangan, noh. Apa? Ku sadari akhirnya, oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Padahal penyanyinya belum nyanyi, dia udah hafal.
Hebat emang kalau Pak ini Eyang. Emang seneng lagu itu? Bukan seneng. Bayangannya kan dosa-dosaku yang dulu tuh kan kayak ada list muncul gitu. Gitu ya? Itu. Ya, mudah-mudahan. Apalagi kalau masa Lebaran gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Lebaran. Maaf lahir batin. Ada Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Ayo, Pak Ustadz, dulu Pak Ustadz. Kebetulan emang ya Taufik ini tadi ketemu di jalan. Bukan Gus, yang kebetulan kita nih. Oh, kebetulan gitu. nih. Ini dari tadi dia gelisah nih. Nih mumpung ada Ustadz, tanya. Iya. Gimana? Tadi tuh Tat, inget lagu. Iya. Itu lagu siapa? Siapa? Gigi dan akhirnya. Iya. Tadi Pernah banyak dibawakan oleh tamu Kiki. ya yang Waduh, dari pagi kita tamu nggak kelar-kelar. Pantesan capek kelihatannya. Iya, Kalau di Indonesia emang begitu, Lebaran capek. Lebaran. Gitu ya? Iya. Lebaran capek, ntar orang udah bubar ngepel lagi. Iya. Aduh. Tapi bahagia. Gimana target ini? Zakat Oh iya benar. di Target zakat. masjid kita tercapai? Oh luar biasa, luar biasa. Semuanya insya Allah dapat zakat. Amin. Yang membutuhkan insya Allah dapat zakat. Nah, Ustaz, ini kalau zakat itu paling akhir tuh kapan sih bayarnya? Oh, kalau zakat fitrah itu bayarnya paling akhir ya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oh, harus tuh? Iya, kalau udah lewat Idul Fitri sholatnya terlambat, no? bukan zakat. Saya udah ingetin. Sebelum sholat mesti bayar. Iya, betul. Sekarang kalau misalnya belum sempat bayar bagaimana nih? Ya sedekah aja yang banyak. Sedekah. Yang banyak, sedekah yang Sedekah yang banyak. Yang lupa biar minta ampun sama Allah. Nah, ya Masih ada pantes. opsinya. Masih ada opsi. Kalau ngeliat orang rambutnya udah uban tuh udah mesti waktunya minta maaf. Tapi terus ya? tahun depan jangan sampai terulang lagi. Iya. Tua ini udah lupaan nih. Tapi alhamdulillah Ramadan kemarin lancar. Oh, luar biasa. Tarawih penuh Di sampai Kampung terakhir. Bineka pokoknya semuanya berjalan dengan baik. Amin. Terus ini warga udah banyak yang pulang kampung kan? Oh udah. Ini dari mana tadi ini? Sama Pak Ustadz. Ini tuh Ustadz Kita masih ada. sebenarnya keliling-keliling. Keliling Kita kita. pas lagi ketemu sama Kiai Taufik. Kiai Taufik emang lagi pengen silaturahmi sama Eyang. Iya. Jadi pas Terima banget emang kasih, makanya kita kesini. Ustaz. Ya kita kan namanya orang Indonesia kalau lebaran itu saling bermaafan. Salam bermaaf. Halal bihalal. Halal bihalal. Ini tradisi khas Indonesia. Di negara muslim manapun nggak ada yang Nggak ada. Nggak ada. Sepi habis lebaran, orang pulang ke rumah masing-masing. Saya pernah lebaran di Mekah, Ustadz. Malah nggak ada orang, pada tidur semua. Pada tidur. Iya, habis sholat Habis itu sholat bubar. Sepi. Iya, Ya, bukan benar. sepi maksudnya. Kita kan pikir namanya mau lebaran di Mekah, Iya. wah rame. Ada petasan nggak ada. Nggak ada. Gak ada makan ketupat juga. Nggak ada makan ketupat, cuma Kalau di di kita sana ketupat. doang. Ada rengginang tuh kayaknya tuh. Soalnya kalau misalnya gambar kongwan biasanya isinya rengginang. Yang jelas ini ada Black BKN. Oh, udah Itu bedanya kalau kita di Indonesia tuh rame. Rame, Tat. Apalagi kalau orang Betawi nih. Nah. 2 minggu nggak kelar-kelar. Benar. Kesana kemari encang-encing itu belum kelar-kelar. 2 minggu. Benar. Belum ada lebaran ketupat lagi kan. Betul. Lebaran Betawi. Wah, rame deh. Tapi emang sebenarnya apa sih Kiai, apa namanya, makna dari lebaran sebenarnya begitu setelah Idul puasa 30 Adha, hari. Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, Idul Fitri itu maknanya kita upayakan diri kita itu kembali suci setelah menjalankan ibadah Ramadan. Ramadan itu kan artinya membakar. Mudah-mudahan Ramadan itu betul-betul membakar dosa kita dengan amal ibadah yang kita lakukan. Siang puasa, malam taraweh, mungkin ada yang tadarus, kemudian zakat, sodako. Semuanya itu mudah-mudahan membakar dosa kita. Sehingga Idul Fitri kita menjadi suci. Makanya itu kan hubungan kita dengan Allah. Nah, dilengkapi dengan meminta maaf satu sama lain. Jadi habluminallahnya bagus, habluminannasnya bagus. Begitu. Terus kalau sekarang nih ada misalkan kita bagi-bagi THR. Iya. Jalan-jalan, silaturahmi kemana, makan-makan, ada ketupat segala macam. Itu kan bagian dari budaya kita. Budaya. Itu Dan gimana sih sebenarnya pandangan Islam? Budaya itu budaya yang bagus. Karena kalau dalam Islam itu yang namanya budaya selama tidak ada mudaratnya maka boleh dilakukan. Apalagi kalau silaturahmi sama sekali bukan cuma tidak ada mudaratnya, itu pahala silaturahmi itu. Iya, Ya ini kan? tadi kampung kita pakai band tuh.
warga kampungnya jadi artis pada pulang Ustaz. Oh, iya. Ada nyanyi-nyanyi. Iya, yang tadi ada boleh juga yang kan? jadi, yang jadi DPR yang ya. Iya, Wah, anu menteri pada datang sini. Pak Lurahnya kemari. Iya. Kita kaget Pak Lurah datang kemari. Betul. Mesti kan kita ke kelurahan. Iya. Mungkin karena dia lebih tua. Iya. Ya maklum. Sowan ke kasepuhan. Udah tahu kira-kira yang sepuh di kampung ini siapa? Iya, betul. Yang muda harus ngalah. Yang Datang muda harus kepada yang lebih sepuh. Lebih sepuh. Selain tenaganya udah mulai bongkok juga kan? Nah, Pak Ustadz, ini kan Idul Fitri kelar. Kan ada puasa lagi tuh. Ada sunnah. Ya sunnah. Yang paling pas tuh berapa hari sih? 3 hari apa seminggu? Kalau Syawal tuh 6 hari. Oh, Syawal 6 hari. Iya, puasa sunnah Syawal 6 hari. Ya. Kalau di Jawa gitu, itu langsung itu. Idul Fitri hari ini, besok orang udah puasa 6 hari. Kagak pakai istirahat lagi. Makanya ada kemudian seminggu Lebaran ketupat. Itu tidak termasuk bayar yang kemarin bolong-bolong. Oh, lain lagi. Lain lagi. Kalau Dia yang udah mau ngerapel aja. Iya. Kalau bolong, Kalau yang bolong wajib dibayar. Itu sekalian, Emang bolong berapa nih? banyakan bolongnya kalau dia mah ada aja alasan. Entar keremian, entar katanya mulus. Umur deh. Umur. Oh jadi seminggu ya? Iya, Yang paling ideal 6 hari. 6 hari. Itu sunnah kan? Sunnah. Tidak menjadi wajib kan? Betul. Tapi kalau dijalankan pahalanya gimana? Oh, pahalanya itu sama dengan kita itu puasa 1 tahun. Wah. Noh, ingetin aku Sama pasti dengan puasa nama 1 itu, tahun toh. pahalanya. Kalau saya nggak puasa Ramadan, kalau puasa sunnah doang setahun dong. Ya kalau Hukumannya tambah setahun. puasa Ramadannya harus dibayar Harus tetap dijalankan. kewajiban. Lu anak muda cari untungnya aja lu pahala lagi. Nggak mau rugi lu dapet masalah pahala dia. Tapi alhamdulillah apa lebaran tahun ini kampung kita petasan juga nggak jadi korban. Iya. Anak-anak udah dikasih tahu jangan pada main petasan. Kalau kembang api sih biasa deh Biasa, namanya anak-anak di kampung kan. Cuman sayang lodong udah kagak ada. Apaan tuh? Merium sundut. Beleduran. Beleduran. Zaman dulu kan belajar. Itu kagak. Tangan nggak kebeler tuh, cuman kuping conge. Kencang suaranya. Iya. Kadang bulu mata kebakar. Itu kalau Ya, kampungnya Eyang dulu yang Putri itu long bumbung tuh. Iya, namanya. Dari bambu besar. Tuh, pakai minyak tanah. Betul. Pakai karbit itu tuh. Betul. Tuh lain kan kalau ini remaja masjid. Iya. Banyak bener orderan. Iya, Apalagi toh. sih di order? Enggak ini. Siapa Tadi penyanyi? ada yang ngontak, Be. Apa tuh? Ini tadi saya janjian juga. Elah lagu. Sama orang namanya juga biasa lebaran ini. Iya. Saya pamit dulu kali ya. Mau kemana? Saya ada janjian. Ya udah. Oh, udah Ya, janjian. kalau begitu. Apa Pak Kiai juga ikut juga nih? Iya. Iya mungkin Eyang mau istirahat. Iya. Istirahat Terima habis kasih. dua Yang kali penting kita udah ketemu, saling maaf. Amin, Lahir Pak. batin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Semoga. Bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Amin. Terima kasih Sehat, kemarin kali tausiahnya doa. selama Ramadan masjid Selama penuh. Ramadan. Amin. Ustadz ngisinya juga ceramahnya bagus, ya kan? Alhamdulillah. Sudah ngikuti acara baik itu buka maupun sahur dari BKN supaya warga di sini juga Amin, semakin amin. Iya. Ya udah. Pokoknya orang semua harus bahagia. Amin. Idul Fitri ini. Amin. 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 Ya, makasih. Terima kasih. Makasih, Maaf Ustaz. lahir batin lagi-lagi ya. Ya, Gus. Mari. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau wajah Ustadz sama muridnya Ustadz Cuman itu emang kelihatan suci. betul kan? kalau pengurus remaja masjid lihat habis lebaran bukannya kurus makin gede. Beda kayak yang dulu kan sering di kafe, mukanya kan beda. Jah, sama yang yalah. Udah lah sering ke masjid. kita ngimpi lagi yang lagu akhirnya tadi. Iya. Kita dengerin lagu akhirnya. Kusadari akhirnya kau tiada duanya. Yang ngeri itu loh. Yang terakhir tuh. Oh Tuhan, mohon ampun atas ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya
Kau tiada duanya, tempat memohon beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Kembali padamu. Kami atas nama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyum.